sahabatkemas.com, balik lagi sama saya Servina Vivien. Saya Gita Fianini Dalam obrolan Newsroom. Kang Gi, tadi aku di brief sama produser disuruh gini, udah belanja belum? Gitu, harus ada engkolnya. Engkolnya Vivian the best. Iyalah, harus Bulan selalu. ini Agustus baru 12. Tanggal berapa ini? 12 ya? Baru tanggal 12, hari ke-12 di bulan Agustus. Bulan ini Udah mulai menggap-menggap ya kita ya Kak. Betul. Apalagi di tengah nih sekarang terkenal yang namanya fenomena mantap. Mantap apa? Makan tabungan. Wah. Kalau sahabat Kompas.com relate kalau apa enggak? Kalau aku enggak relate, enggak punya tabungan. Oh iya sih benar, karena waktu itu pernah juga ngobrol sama ada ekonom yang bilang kalau sekarang mah udah nggak zamannya mantap mungkin tahun lalu, tapi sekarang zamannya ini ngutang online gitu. Betul. Aduh. Jadi banyak utang, banyak pay later. Apalagi bener. kalau pakai pay later lebih murah gitu. Ya gimana enggak ke wah, ya udahlah gitu. Numpang lewat doang kan iya, gaji. bisa lantar per bulan. Benar. Gitu. Jadi akhirnya tahu-tahu di tengah-tengah bulan, aduh udah susah banget nih. Udah mana? Ninut gitu kan. Belum lagi kalau pengeluaran impulsif nih yang sering melanda, kayak promo lah, double date gitu kan, 88 itu kemarin tadi. atau bahkan gaya hidup self reward. Betul. Kalau dari penelitian makroekonomi dan pasar keuangan FEB Universitas Indonesia atau UKURIFKI, fenomena ini terjadi karena ada ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan daya beli masyarakat, Vi. Oke, nah karena kalau dari datanya nih, periode 2009 sampai 2026, PDB Indonesia itu ada di angka 5,6% per tahun. Dan upah realnya masyarakat itu masih tumbuh lebih tinggi di angka 6,3%. Jadi masih positif ya. Masih positif. Pertumbuhan upah pun masih ada gitu. Betul. Nah, sedangkan pada tahun 2017 hingga 2025, PDB Indonesia ada di kisaran masih 5% nih. Tapi justru berbanding terbalik dengan upah real masyarakat yang turun cuma jadi 2%, Vi. Ya pantas aja kenapa kita menggap-menggap ya Kak ya. Jadi ngerasain pertumbuhan ekonomi kan itu, kita. makanya itu jadi alasan kenapa susah nih, jadinya nggak sejahtera gitu kan. Apalagi dengan penyusutan kelas menengah dari yang 57 juta orang di 2019, di 2025 orang kelas menengah itu ada 47 juta orang. Kekurang 10 juta 10 juta gitu. Mungkin ke bawah gitu merosot ke bawah. Kondisi ini memperhatinkan, Vivian, karena pendorong ekonomi dan motor utama konsumsi rumah tangga Indonesia ya adalah kelas menengah dan kelas upper class gitu ya, kelas atas gitu. Jadi di tengah situasi ekonomi yang nggak pasti nih, akhirnya muncul pola baru yang udah lama sih sebenarnya jadi perhatian banyak orang ya, yaitu lipstick effect. Betul. Nah sebenarnya apa sih Kak lipstick effect ini? Nah, lipstick effect adalah ketika para konsumen belanja barang yang relatif lebih murah daripada beli sesuatu yang mahal di era tekanan ekonomi yang melanda. Jadi wah, daripada beli rumah nggak bisa, ya udah kita beli lipstick. Bener gitu. ya kan. Jadi tahun 2008 itu ketika krisis keuangan global terjadi, lahirlah istilah lipstick index atau yang sekarang kita dikenalnya dengan lipstick effect. Betul. itu. Jadi kenaikan penjualan lipstick saat itu salah satu sinyal kalau ekonomi itu sedang melambat. Nah menariknya nih, ketika kondisi ekonomi yang lagi nggak menentu, masyarakat itu cenderung mencari sesuatu yang lebih terjangkau gitu melalui barang kosmetik, contohnya kayak lipstick. Betul. Gitu. Meningkatnya jumlah pembelian lipstick untuk mempertahankan rasa percaya diri di tengah kondisi ekonomi yang lagi nggak menentu. Kalau Kak Anggi pasti hobi kan nih beli barang, nggak cuma lipstick nih pasti. Kamu kan yang suka beli lipstick. Lipstickmu ada berapa coba? Satu, bibir satu, lipstick satu, cuman yang lain lah ya. Iya, minimal kan aku nggak beli seremonial matcha 78.000 setiap weekend ya Kak Anggi ya. Iyalah, tapi fenomena lipstick effect sebenarnya bukan cuma soal lipstick. Ketika kondisi ekonomi lagi sulit, orang cenderung mengubah prioritas belanjanya, Vi. Nah itu dia tadi. Jadi pembelian barang mahal yang kayak awalnya mungkin dulu nomor satunya wishlist beli rumah. Betul. Sekarang akhirnya mungkin ya udah deh beli digantiin dengan lipstick gitu kali ya, atau barang-barang kosmetik atau hal-hal lainnya, atau bahkan Hyrox mungkin. Hyrox, tiket maraton ya betul, kan. betul. Tapi akhirnya keinginan emosional itu buat membeli sesuatu
sebenarnya sih tetap ada ya, tapi akhirnya orang tuh memilih Pilih yang produk yang lebih terjangkau aja deh betul. dibandingkan berat ya dengan Berat. pressure harus beli rumah. Gitu. Sederhananya, konsumen mengalihkan anggaran mereka dari barang mahal menuju barang yang lebih murah dengan tetap mampu mendapat kepuasan efek yang sama gitu. Mungkin kita beli rumah senang banget dong kalau Iya. beli rumah, tapi kan udah nggak mungkin nih beli rumah, yaudah kita beli Bener. kosmetik lah, Bener. nonton konser lah, jalan-jalan, blind box, betul. kopi kekinian. Maca jangan lupa Bener. itu. Atau bahkan kemarin aku juga sempat baca berita katanya sekarang tuh untuk nge-war daftar high rocks, daftar maraton, half marathon, 5K, 10K itu tuh lebih cepat habis dibandingkan tiket konser. Waduh, Menarik banget ya. menarik banget. Tapi jadi sehat dong itu berarti gaya hidupnya ya. Iya sih, Keren. benar. Tapi selain lipstik Kak Anggi, kayaknya nih aku lihat-lihat suka beli lipstik ya. Setiap hari ganti parfum. Parfum. Hobi ya Kak, mini-mini, kecil-kecil. Kan bosen ya kan kalau sama, mending kita beli yang kecil Daripada mahal beli gede. Iya gitu. Nah, tapi sebenarnya menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Naina Zulfa yang bilang nih bahwa penggunaan lipstick efek itu sebenarnya hanya terjadi pada bukan hanya terjadi pada perempuan aja gitu. Jadi fenomena lipstick efek ini juga bisa dirasakan oleh semua kalangan, bahkan laki-laki. Iya, itu tadi beli high rocks mungkin, ya laki-laki perempuan bisa kan Bener. gitu. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, periode Maret 2023 hingga 2025 mengonfirmasi pengeluaran untuk komoditas self reward mengalami peningkatan nih, Vi. Ya Karena bener ya sih. dikit-dikit beli ini self reward. Aku udah kerja keras hari I ini. deserve this deserve gitu ya. Senin sampai Jumat udah lelah. Bener. Sabtu minggunya beli matcha 70.000. Tapi Senin sampai Jumatnya kopi sasetan instan. Nah, konsumsi minuman itu juga bahkan naik loh Kak, 19%. Hotel atau penginapan juga melonjak 55%. Hiburan dan bioskop naik 33%. Iya ya, staycation dikit-dikit ya kita. Nah, kalau kita lihat dari kalangan Gen Z, fenomena lipstick efek ini juga kerap terasa. Misalkan barangnya estetik nggak ya, bagus bener. nggak ya kalau di foto, terus Iya. cocok nggak ya kalau di-upload ke sosial media. Sebenarnya fokusnya adalah upload di sosial medianya untuk itu kepuasan sih. itu, wah lagi ini tuh dia. Iya, kayak nanti gitu. ada yang ngeliat kebakaran jenggot terus ikutan juga mau gitu kan. Wah, minggu ini di Bali, minggu depan di mana lagi gitu. Benar. Nah, kalau dilihat lebih jauh nih, sebenarnya perilaku ini tuh diduga untuk memperkuat citra diri. Yes. Walaupun mungkin kondisi finansial terbatas, duit kantong nih udah menggap-menggap nih, apalagi dengan adanya fasilitas buy now, pay later. Iya, itu tadi. Para Gen Z tuh akhirnya makin mudah untuk mengakses produk gaya hidup. Betul. Buat mengejar gaya hidup di media sosial itu. Kamu gitu juga nggak? Enggak sih. Oh, Kak Anggi masa? iya kan? Kuku-kukunya itu coba kasih unjuk kuku-kukunya. iya. Itu dia itu. Ini salah satu itu nggak self reward. Iya, pasti dong. Nah, istilah lainnya juga adalah doom spending, kebiasaan menghabiskan uang tanpa rencana yang matang. Impulsif gitu. itu ya. Apalagi malam-malam kita lihat jam 12.00 gitu kan 00.00 biasanya gitu. tanggal 88. Pakai live. Nanti live-nya bilang kayak 3 menit lagi loh promonya, setelah itu harga berubah gitu Iya. kan. Makanya nih untuk tahu nih ngobrol lebih lanjut, mungkin lebih ke konsultasi pribadi kali ya Iya. Kak ya tentang lipstick efek ini. Akhirnya kita mau ngobrol langsung dengan Direktur Personal Growth. Di sini ada Ibu Rati Ibrahim. Halo, selamat sore Ibu Rati. Halo Bu Rati. Halo Ibu Rati. Ibu Rati boleh di-unmute dulu, Bu. Halo Ibu Rati. Oke, mungkin ini kita masih koneksi ya, yes. Bu Rati ya, gitu. Nah, Bu Rati ini sebenarnya agak cerita-cerita sedikit dulu Yeah. tuh aku pernah loh diajarin sama Bu Rati pas aku masih di iya? sekolah, Wah. gitu. Kan Coba jadi apa itu? ajarin tentang personal growth ini Personal growth. di sekolah Katolik lah di kawasan Tangerang Selatan. Oh iya. Kita apa lagi? Kamu anak Halo, Tanah Ibu Beri Rati. ya? Halo Bu Rati, apakah suara kami sudah terdengar? Suara kamu kedengeran jelas banget. Wah. Dan bukan Oke. cuma kedengeran jelas. Iya, yang sudah dengeran Ibu, yang sudah jelas. Bu Rati, kicau-kicau. gimana kabarnya? Baik dong. Ternyata saya bu guru kamu ya dulu ya. Iya, Ibu betul di sekolah Katolik di Tangerang Selatan, Ibu. Boleh nyebut merek nggak? Oh, boleh. Saya Serviam Sejati kok, Ibu. Iya, Santa Ursula BSD. Santa kan? Ursula BSD, betul, Saya Ibu. Santa Ursula Pos. Jalan Pos, iya, Jauh siap lebih tua senior. dari kamu.
Siap, Ibu Rati langsung aja Udah nih, udah Bu. jadi udah jadi tante kamu Oh, bahkan. iya iya, Ibu. Bu Rati langsung aja nih mau tanya-tanya nih, Bu. Masyarakat ini Iya, kan sekarang terutama Gen Z ya menghadapi kenaikan harga di mana-mana gitu. Sementara iya. gaji tuh stagnan, gitu-gitu Hmm. aja gitu, nggak naik-naik. Ancaman PHK bahkan di mana-mana. Nah, kalau bagi orang Mhm, awam nih yang setiap hari stres dengan tekanan ekonomi, seberapa mhm. krusial sih Bu sebenarnya hadiah kecil atau self reward kayak kopi kekinian, parfum lah, lipstick, make up supaya mereka nggak burn out, Ibu? Mhm. Sebetulnya hadiah-hadiah kecil itu nggak ada hubungannya sama burnout ya. Karena burnout adalah kondisi di mana kamu overwhelmed dengan semua kegiatan kamu, tugas, tanggung jawab, tuntutan yang luar biasa, yang sampai ruang kamu untuk istirahat menjadi sangat-sangat terbatas, apalagi panjang, intens lagi, berat lagi, itu membuat kamu jadi burnout. Energi level kamu hampir nol. Jangan-jangan malah kalau handphone tuh baterainya udah merah kedip-kedip, itu burnout. Nah, yang dibutuhkan adalah istirahat. Istirahat, makan yang benar, ya kan? Itu membangun kamu daya untuk bisa punya energi lagi. Itu kaitannya sama burnout. Sementara hadiah kecil-kecil, self reward itu namanya ya, itu membuat kamu jadi lebih seneng, kamu jadi bisa lebih termotivasi lagi, kamu jadi lebih bahagia. Nah, hadiah kecil-kecil kan macam-macam ya, nggak harus selalu kopi kekinian atau dessert unik di mana, atau estetik-estetik bagaimana, atau healing-healing, pergi ke luar negeri, ke luar planet. Hadiah kecil-kecil itu bisa dengan barang-barang yang sangat sederhana ya, termasuk kamu menulis sesuatu itu di post-it note tentang kamu, I love you, itu adalah bagaimana kamu memberikan self reward. Pelukan buat diri kamu keren banget hari ini. Kamu bisa tidur cukup, kamu masak untuk diri kamu bisa membaca buku gitu. Jadi artinya kamu bertanam ya kan, kamu bisa main sama your pet, itu adalah bagian dari self reward. Kamu bisa maskeran, kamu bisa ngapain lagi ya, krimbat. Nah, pijet gitu ya, atau kayak tadi pagi I gave myself self reward dengan ngajakin Bruni anjing saya jalan-jalan di GBK sebelum saya ke kantor. It is also a self rejuvenation and self reward untuk saya to give me energy untuk enter the day, gitu ya. Dikasih waktu sama sekretaris saya, "Ibu nanti boleh ke kantor jam 10." Jadi 2 jam itu ada part of the reward that I get. Intinya self reward itu nggak selalu harus sesuatu yang mahal, yang belanja, yang konsumtif. Cuman pertanyaannya, masa iya nggak boleh belanja sih, Bu? Boleh, boleh banget, ya. Nah, kalau belanja itu levelannya adalah levelan dari harga yang sangat-sangat ekonomis sampai mungkin yang kamu bisa spendingnya lebay. Ini kaitannya sama lipstick effect ya. Ini kan istilah yang sebetulnya baru muncul tahun 1998. Ada orang yang namanya Juliet Shore, dia bikin buku judulnya The Overspent American. Waktu itu kan kita lagi ada fase krisis ekonomi ya, dunia ya. Indonesia juga mengalami itu. Yang menarik adalah ketika kondisi itu terjadi sama halnya seperti sekarang, terus orang-orang justru spending-nya banyak banget tanpa mereka sadari untuk hal kecil-kecil. Lihat ballpoint yang kecil-kecil gitu ya, lihat mug lucu gitu ya. Terus apa, skincare, kalau saya ini I did my nails gitu ya. Ini adalah masuk ke dalam lipstick effect. Kenapa itu terjadi? Because we have this illusion of control, seolah-olah karena kita nggak bisa mengeluarkan uang untuk hal yang besar, but we have the control untuk hal yang kecil-kecil, aksesoris gitu ya. Pertanyaannya, ini sangat, bisa dimaklumi nggak sih, Bu? Bisa banget. Boleh nggak ya, Bu, ya kita belanja kecil-kecil, silahkan. Tetapi kesadaran untuk bisa tetap mengatur ya, supaya nggak overspending, supaya nggak habis gitu kita pening gitu ya, gimana cara bayar, pay later-nya, atau bayar kredit card-nya gitu, atau bayar
utang-utang yang lain. Nah, ini kita butuh kendali diri yang mantap. Oke. Nah, Ibu Rati ini kapan sih batasan, menyenangkan diri sendiri ini berubah jadi jebakan yang justru bikin keuangan tuh berantakan di akhir bulan gitu, Bu? Iya, kalau kita nggak melakukan ini, apa, strategi pengaturan keuangan secara bijaksana. Memang ya, saya paham betul ya, bagaimana kita ini di kondisi untuk belanja 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 gitu. Iya Pak, iya, betul kan ya? Diskon, tanggal cantik nih 888 gitu, wah diskonnya gede-gedean gitu ya, 888% gitu misalnya gitu. Ya nggak ada tuh diskon segitu besar, tanggal-tanggal cantik itu adalah tanggal-tanggal yang ditunggu-tunggu tuh. Terus kemudian model-model yang nanti bayarnya nanti ajalah gitu ya, terus promosi-promosi, pokoknya marketing-marketing itu pada jago banget deh untuk mendorong kita berbelanja. Di satu sisi ini menjadi jebakan yang berbahaya buat kita, tapi di lain sisi ini adalah upaya supaya roda ekonomi kita bisa tetap berputar. Soalnya kalau nggak ada yang belanja, kan ekonominya juga nggak berjalan ya. Terus kan ada banyak nih promosi makan di restoran ini ya pada tanggal sekian, nanti 17 Agustus tuh Merah Putih tuh akan banyak diskon juga tuh, ya. Itu kan membuat kita juga jadi termotivasi untuk spending. Anak saya aja udah bilang nih, "Ini nanti tanggal segini Mam, itu semua grup kuliner yang itu dia akan ada diskon sebesar ini. Saya udah ngincer mau makan di situ," gitu. Itu bagian dari lipstick effect juga nggak? Iya juga sih, ya. Terus udah gitu apalagi ya, kita lihat di sosial media, teman-teman kita di Gen Z ini kan sangat attach ya dengan sosial media, kita lihat teman-teman kita, "Wah, dia pergi ke sini loh," kita jadi FOMO. "Dia beli ini loh," kita jadi FOMO. Kita kemarin handphonenya, masih yang, iPhone nyebut merek sorry, iPhone 17, terus nanti sebentar lagi 18 muncul gitu ya, masa kita nggak beli yang 18? Masih bisalah, kita nggak usah beli apartemen, kita beli handphone itu kan masih tetap lebih murah. Ini ada banyak nih diskon penerbangan gitu ya, untuk jalan-jalan kan anak muda zaman sekarang itu explore the world menjadi salah satu ciri perilakunya anak muda. Masa kita nggak pergi ke luar negeri gitu kan? Dan ini juga hal-hal yang memang dikondisikan kepada kamu untuk kamu lakukan, gitu. Oke. Nah, Bu, sebenarnya kalau tadi mendengar penjelasan Bu Rati tuh saya jadi merasa iya juga ya, sebenarnya self reward itu kan nggak mesti beli barang gitu. Nah, tapi kenapa sih Bu ujung-ujungnya nih coping mekanismenya jadi belanja, jadinya beli barang gitu. Boleh dijelasin nggak sih Bu kayak aktivitas apa sih selain yang mungkin bisa mirip-mirip juga tapi nggak perlu sampai keluarin duit, tapi bisa menimbulkan rasa Kepuasan gitu. kepuasan itu Iya, gitu, Bu. heeh. Kenapa kita jadi belanja? Tadi udah saya jelasin, karena memang kita dikondisikan untuk belanja. Bisnis itu kan harus jalan ya. Gimana supaya bisnis jalan? Harus ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, terus gimana? Kelar itu bisnisnya makin lama makin padam. Kayak kita pernah baca mungkin ya di Reels ya, bagaimana industri alkohol sekarang menurun. Karena anak-anak muda, generasi yang muda nih, Gen Z, apalagi Gen Alpha yang udah mulai agak tua, mereka milihnya hidup sehat. Jadi ngapain beli alkohol yang apa mereka konsumsi. Malah olahraga tadi saya dengar kamu nyebutin High Rocks gitu ya, itu kan olahraga yang bisa buat flexing banget gitu, bahwa kita staminanya oke gitu ya, muscle kita keren gitu. Terus udah gitu kita spending di mana lagi? Kita spending di skincare, kulit kita yang glowing, operasi plastik begitu, kan itu juga jadi tren nih, banyak ya. Kita di kondisi memang untuk mengkonsumsi. Jadi kan memang perlu kendali diri yang sangat-sangat mateng ya, dan sangat-sangat disiplin untuk supaya nggak kebobolan. Kita spending-nya cukup segini aja. Dan kalau kita mau spending yang lebih besar, kita invest di situ, nabunglah. Nah, sekarang tentang kegiatannya. Saya di rumah bersama anak-anak saya ya, ketika mereka masih muda dan ternyata itu juga masih kecil-kecil ya, dan ternyata itu dibawa juga menjadi, salah satu dari kebiasaan mereka termasuk anak saya yang tinggal di luar negeri, ketika mereka mau celebrate ya atas sebuah achievement, self reward-nya ternyata nggak dengan belanja-belanja tuh. Ya, saya lihat ya, gimana dia gini, "Kita nanti saya janjian Mom,
sama pacarnya gitu, sama temen-temennya untuk nonton di rumah bareng-bareng. Jadi kita udah bikin popcorn sendiri, kita bikin cookies sendiri, terus disiapinlah itu, masing-masing potluck gitu ya, bawa makanan, terus mereka seru banget, termasuk nobar ketika Piala Dunia kemarin. Itu kan self reward ya. Terus anak saya, "Mom, saya sama pacar saya yang di rumah ya, boleh nggak kita main sama temen-temen, kita mau karaoke di rumah. Gimana sama makannya?" Oh, itu pada potluck bawa sendiri-sendiri, ada yang bawa sate, ada yang bawa pizza gitu, ada yang bawa bakmi goreng dia bikin sendiri. It is also a self reward sama doing activity yang benar-benar seru ya. Karaoke di rumah, kemudian ada board game, mereka main, rame-rame. Saya sama suami saya, kita gimana sih, saya tuh di rumah ya, kami berdua masak-masakan, tapi kan Tante Rati udah lansia, ya why not gitu ya. Terus kita bisa keruntelan di depan sofa sambil nonton, apa tuh namanya, Netflix gitu ya, Prime, itu kan juga adalah self reward yang menyenangkan. Atau pergi ya, jalan di Breeze, di apa, BSD sana membawa anjing-anjing kami, that's also a relax. Weekend morning yang kita bisa enjoy, ya. Atau misalnya yang terakhir nih, saya sama suami saya di sebuah hari Sabtu, habis kami lari pagi, terus kita mandi dengan aromaterapi, lalu kita maskeran berdua. It is also part of self reward, activity-nya yang fun and not consume a lot gitu. Kenapa enggak? Semakin kita kreatif, semakin banyak yang bisa kita lakukan dan tetap hemat ya. Baik. Nah, Bu, tapi jadinya penasaran juga nih kalau misalnya sudah terjebak ke dalam siklus eh edik belanja gitu, apalagi belanja online ya. Jadi kayak shopaholic, hobinya belanja terus. Nah, Mhm gimana nih mhm. Bu untuk keluar dari kebiasaan atau dari edik itu gitu? Addiction Ya, itu? sebetulnya kenapa ya orang jadi falling into addiction, karena sensasinya ketika dia melakukannya itu nge-hijack otak kita. Terus kita sengaja ya, sengaja atau tanpa sengaja kita mengunci diri kita kepada kebiasaan yang tadi itu karena kita menikmati sensasinya. Terus gimana cara ininya, memberikan antidotnya? Kita paksa loh, kita paksa diri kita untuk tidak melakukan itu. Terus pertanyaannya, emang bisa Bu Rati? Bisa banget. As a clinical psychologist, saya mengamati dan mempelajari ya manusia berperilaku. Nih udah 35 tahun nih saya jadi clinical psychologist. Tua banget ya gue ya. Itu saya melihat bahwa manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Dan yang namanya kebiasaan itu harus secara sadar kita bentuk. Dan bagaimana dia terbentuk? Kalau dia secara konsistensi membutuhkan disiplin dan kekuatan tekad ya untuk melakukan kebiasaan baru tersebut. Hanya saja kita tuh sering meletakkan diri kita kepada stimulus motivasinya dari luar. Misalnya kayak dulu waktu kamu masih sekolah, di sekolah itu kan sekolahnya disiplin banget ya yang di Santa Ursula BSD itu. Jadi karena takut terlambat, maka kamu memaksa diri kamu bangun lebih pagi, berangkat lebih pagi supaya ada di sekolah sebelum jam 7. Betul apa betul? Pertamanya pasti ini berat banget rasanya. Begitu udah jadi kebiasaan setiap hari, lama-lama jadi ya udah nggak apa-apa. Termasuk cara kita memerangi adiksi, adiksi terhadap belanja. Jadi gimana? Mungkin kita jangan bawa kartu kredit ya, atau kartu kreditnya kita batasin. Jadi belanjanya hanya sampai level segini. Dan sebelum belanja, baik juga kita punya teknologi canggih ini kita tulis di situ ya. Kita mau belanjanya apa, dan kita hanya stick pada list yang kita bikin tadi. Terus terang saya sendiri kadang-kadang ya, saya cuman mau belanja kaos kaki, nanti saya pulang bawa t-shirt, saya pulang bawa apa. Ini kan adalah bagaimana kita menoleransi apa ya namanya ya, gairah kita gitu loh untuk shopping dan kita akan bikin alasan banyak sekali. Mendisiplinkannya gimana? Bikin list, kamu mau kemana? Kamu cuma mau pergi ke toko yang itu dan hanya ke toko yang itu, jangan mampir-mampir. Ini mampir-mampir ada banyak nih godaan
untuk kemudian berbelanja. Nanti terus kemudian kita butuh orang lain untuk ngingetin, "Rati jangan belanja, Rati jangan belanja." Itu kan kita tergantung kepada orang untuk ngingetin kita, untuk mengancam kita, untuk bikin kita jadi takut, kita merasa bersalah. Coba deh disiplinnya dimunculkan dari dalam diri kita sendiri. Gen Z ini kan ada di usia yang dewasa nih sekarang. Adiknya di usia alfa aja kan udah mulai masuk masa SMP, SMA gitu ya. Ini perilaku yang sangat bisa kita latih kok sayangku. Jadi gimana? Punya kesadaran, punya wisdom, dan kita naker sendiri, kita cukupnya cuman 300.000 dan tik di 300.000. Di kantor saya kadang-kadang kan ada acara cross kado ya. Terus saya tanya, mau keluarin duit berapa? Kok bisa ya pelit banget ya, 50.000 aja Bu, gitu. Saya tanya, emang 50.000 bisa dapat apa? Dan pokoknya nggak boleh makanan, pokoknya nggak boleh minuman, harus something yang useful. Ternyata dengan uang segitu aja ya, tim saya di kantor bisa amat sangat-sangat kreatif untuk materi cross kado. Artinya kalau kita mau kita bisa loh. Ya, dan kan barangnya nggak boleh barang yang jadi sampah gitu loh. Artinya kan mereka betul-betul harus mikir nih kepentingannya buat teman saya gimana. Sekarang bahkan kalau cross kado itu mereka udah ngiderin, "You butuhnya apa dengan budget segini?" Nanti kemudian itu barang yang dibelikan adalah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan budgetnya. Saya melihat perilaku tersebut, saya jadi berpikir, artinya ini bisa kita implementasi loh. Kita implementasi secara sungguh-sungguh ya di kehidupan kita. Terus makan misalnya. Kita nih kan cenderung pengennya jajan ya. Saya ngomong nih ke tim saya di kantor, "Kenapa kok jajan sih? Coba deh kamu ngebekel dari rumah." Bu Ratih aja ngebekel. Anak-anak saya yang dewasa-dewasa itu juga ngebekel dari rumah. Dan ternyata bisa. Satu anak buah saya bilang, "Bu, saya kan di tempat kos." Emang kenapa di tempat kos nggak bisa ngebekel? Yang lain kemudian saling memberi saran untuk memanfaatkan rice cooker nih, untuk menyiapkan bekal dia untuk pergi ke kantor. Ya, makanannya apa. Terus kemudian ada yang bilang, "Bu, saya nggak bisa masak." Zaman sekarang kita bisa masak yang gampang dan cepat sebetulnya menggunakan tidak mau apa enggak. Dan kemudian dari mau apa enggak kita sungguh-sungguh lakukan atau tidak. Begitu cara memerangi adiksi. Kendalinya ada di kamu sendiri. Mungkin ya saya kalau apa namanya lihat-lihat barang tuh terus keranjang dulu, tapi udah habis itu saya keluarin dari aplikasinya terus lupa deh, jadi nggak jadi belanja gitu loh, jadi cuma sekedar lihat-lihat terus cari ukuran mungkin cari shade gitu, Mhm, tapi habis itu saya tinggal jadi udah mhm. nggak jadi belanja gitu loh, Iya, jadi mungkin mhm. harus ada self control gitu tadi itu ya Bu. Dan harus datang dari diri sendiri Iya itu itu, kuncinya kalau tadi betul Bu Rati betul bilang betul, ya. Lalu Bu, Mhm. apa sih apa Heeh. bedanya dengan Da membeli barang heeh. gitu untuk menyenangkan pribadi dengan doom spending gitu Bu? Mmm. Nah mungkin, bisa dijelaskan dulu Mmm, mungkin doom spending tuh dus seperti apa gitu Heeh. Bu? mmm, doom spending itu adalah ya, kamu secara membabi buta kamu belanja. Contoh nih, ini saya ngaku aja ya, pernah pada suatu ketika saya diundang ke fashion show teman saya, namanya juga temen ya. Dan kalau udah datang ke sana, kita kan tergoda untuk nyobain bajunya, iya apa iya? I did that too. Dan kemudian yang terjadi adalah ketika saya pulang, saya lihat belanjaan saya, gila belanja gue banyak banget. Dan ternyata baju yang saya beli itu mirip-mirip loh. Udah bahannya mirip, modelnya mirip, saya bisa punya 3 ya yang sama. Ini kan duitnya nggak kira-kira. Itulah yang namanya doom spending. Nangkep ya? So, waktu saya cerita sekarang, Anda mungkin balikin, "Ah, sendirinya juga begitu." I learn my lesson. Nanti kan begitu bayar cicilannya kan juga mikir kita ya, kita harus bekerja extra effort kalau begitu. Ada kemudian yang barang belanjaannya disembunyiin, supaya nanti nggak ketahuan. Ini kita menipu diri dan memberi excuse seolah-olah itu tidak terjadi, itu kayak burung onta tuh kepalanya disembunyiin di pasir. Jadi maksud saya gimana? Berani ya berkesadaran dan kemudian bertanggung jawab dengan semua spending yang kita lakukan dan buat rencana mateng-mateng. Supaya apa?
tidak terjadi doom spending. Nah, pertanyaannya tadi adalah apa tuh? Kita belanja yang apa tadi pertanyaannya? Diri sendiri dengan doom spending gitu, Ibu. Apa? Menyenangkan diri sendiri, untuk Oh, menyenangkan diri sendiri. Self menyenangkan reward diri gitu. iya, Ya, kalau menyenangkan diri sendiri kan tentang self reward tadi kan udah saya jawab ya. iya. Udah saya jawab. Nah, sekarang Mm-mm. gini loh, apa bedanya yang self reward yang kaitannya dengan self care Mm-mm. dengan doom spending adalah doom spending itu kita belanja secara kompulsif gitu ya. Itu kan biasanya didorong oleh emosi. Saya udah kasih contoh tuh tadi diri saya sendiri bagaimana ya. Terus dorongannya kuat sekali untuk membeli. Terus muncul sih rasa lega, asik gue udah belanja, tapi kan sifatnya sangat temporary. Yang ada kemudian rasa bersalah. Lalu dan itu muter terus lama-lama jadi shopaholic. Sementara self reward yang tujuannya untuk self care, kamu membuat planning dan untuk planning itu kamu rencanakan secara sadar, ya. Dan pada waktu kamu spending karena kamu secara sadar, you stick on the list that you made ya, mau di handphone, mau pakai post-it note, mau pakai catatan apa gitu. Jangan di luar kepala ya, karena ini sering apa tuh namanya nanti khilaf gitu ya. Jadi kamu waktu belanja juga dengan lebih tenang dan ketika kamu disiplin, itu tidak akan menimbulkan masalah baru. Kenapa? Soalnya kamu fokus kepada kebutuhan kamu. Misalnya begini, saya ada masa di mana I am dating myself. Jadi saya ngedate sama diri saya sendiri ya. Anak-anak pergi sama pacarnya, suami saya pergi sama teman-temannya. So I have the whole house just for me. Maka apa yang saya lakukan? Saya punya apa aromaterapi dan saya beli khusus aromaterapi yang baru and just that. Obat untuk krimbat ya, kemudian pembersih muka segala macam, masker kan udah ada. Dan yang saya lakukan adalah cuman beli untuk aromaterapi itu aja. Ya, dan nggak spending yang lain-lain kan. Bisa nggak ya Bu beli pakai aplikasi belanja, Shopee segala macam? Bisa. Saya pergi ke tempatnya karena waktu beli aja ya sambil nyium-nyiumin itu ya sabun-sabun wangi gitu aja saya udah rileks. Dan waktunya adalah 30 menit untuk belanja. Jadi saya pasang waker di sini. Kadang-kadang suami saya kaget, "Itu waker apaan?" Ngingetin gue bahwa gue udah waktunya pulang dari shopping kayak begitu. Itu kan adalah bagian bagaimana kita mengatur diri kita. Lalu di rumah, and then I just enjoy my aromatherapy soap and I dating myself. Udah krimbat, udah apa tuh namanya maskeran, saya punya salad saya, buah saya, ya teh chamomile saya dan saya nonton apa TV dengan senang gitu ya, dengan happy sampai nanti jam tertentu anak saya, suami saya pulang ke rumah. And that's it. Itu masuk ke dalam self care. Gitu. Terus hati-hati juga nih belanja-belanja apa atau main-main game di sini kita juga harus fully of control. Karena kadang-kadang ya beli game, aduh habis gitu biar seru gitu. Kita juga bisa belanja di situ dan ternyata jadinya doom spending. Atau kita beli nonton-nonton gitu ya drama-drama yang ada di sini, terus kita hitung-hitung gila ya keluarnya duit gue bisa sampai 1 juta loh untuk apa tuh beli drama yang ada di handphone gini kan ya. Drama AI, drama Cina, drama Korea gitu segala macam. Nah, itu yang menurut saya kita perlu punya kewaspadaan untuk udah cukup segini selesai. Dan perlu berani untuk bilang sama diri sendiri, "Udah cukup ya, cukup ya." Ini self care loh. Supaya apa? Mencegah jadinya belanja yang kebangetan tadi, doom spending ya, impulsive and compulsive buying. Gitu deh. Baik, Menarik ini banget. sebenarnya sangat-sangat Iya. jadi kayak curhat ya. Iya. Sebenarnya ini jadi teguran juga untuk diri sendiri Betul. gitu. Nah, yang paling penting ya itu tadi Terus self Tante Ratih control Tante gitu. Ratihnya yang curhat ya, cerita pengalaman. Terus Tante Iya. Ratih ya cerita pengalamannya sendiri lagi. Gak apa-apa. Iya. Jadi kan
Jadi Bisa sama-sama belajar betul, gitu sama-sama ya. belajar. Jadi manggil tante. Tapi terima kasih banyak Tante Ratih udah bagi Iya. banyak banget ilmu-ilmunya Betul, loh ini. betul. Jadi ya dicatat tuh Kak Anggi, jangan lupa ya. Sama-sama Oke, nih siap. kita Kamu berdua. juga loh Harus dicatat. pasang alarm apa, jangan-jangan abis ini hapus aplikasi Nah, online shop ya. betul. Itu bisa jadi kan. Itu jadi, Karena harus betul. berani Iya, untuk hapus kontrol. aja. Kontrol ya, kontrol diri. Hapus aja ya, hapus aja bahkan Hapus kalau aja kata. tuh. Terus terang saya ngaku ya, saya Heeh. juga banyak ngapusin tuh aplikasi-aplikasi atau kalau ada yang algoritmanya muncul kan ya belanja-belanja saya Iya, gini, iya. aduh ini bener-bener godaan Iya. syaiton gitu, terus Iya, saya iya, dislike, iya. Syaiton. Jangan mau supaya diganggu. algoritmanya nggak muncul. Iya. Benar. Oke Gitu. deh. Terima Terima kasih banyak loh kasih. Tante atas ilmunya. Iya. Semoga Makasih juga ya. kita berdua, kita bertiga, kita semua nih bertiga, satu iya. rakyat Indonesia nggak jatuh dengan semua doom dong. Iya, kita, kita semua semua. dengan doom spending Doom tadi. spending tadi. Terima Terima kasih, sehat kasih, selalu, Bu Rati. Sehat Selamat selalu. sore. Oke, belanja secukupnya. Belanja Oke. secukupnya. Siap Betul, Ibu. yes. Terima kasih Bu. Wah, seneng banget ya. Jadi sebenarnya Iya. kuncinya itu ada berani untuk bilang Stop. say Stop, no ya udah. gitu. Heeh. Dan harus datang dari diri sendiri, Iya, nggak bisa boleh. kira-kira lah. Ini udah too much. Bisa kita lihat udah belanja apa lagi, udah belanja apa ya kemarin-kemarin, terus Iya. mau belanja lagi, mikir dulu lah. Ini mau dipakai kapan Bener, gitu. Kalau beli ingat. banyak-banyak, Heeh. mau dipakainya kapan? Ingat gajian gitu. juga masih lama Nah, gitu kan. Dan itu. lebih baik kalau misalnya itu kita mungkin alihin ke hal-hal yang lebih Iya, positif betul. gitu. Nih ada komen-komen banyak nih, Vi. Ada dari Mas Tri. Gaya hidup mewah, make up lebih berharga daripada kebutuhan makan. Bener. Betul. Iya Tapi enggak lagi. sih, makan lebih nomor satu. Nomor 1 ya untuk Kak Anggi ya. Iya, terus ada dari MUB. Kalau beli makanan kucing Royal Tit, termasuk lipstick efek bukan ya? Kayaknya kok itu kebutuhan deh. Iya Sayang deh, itu kan kucing, sayang kebutuhan. kucing, Iya, sayang sayang anak gitu ya. kucing. Sayang anak, Iya. anabul, sayang anabul. Anabul gitu. Ada Jadi juga enggak deh kayaknya ya. enggak ya. Toki. Komentarnya, in this economy beli kopi saset aja, makannya warteg. Good Betul. Toki. Itu Senin sampai Jumat. Mm. Sabtu Minggunya Makannya tetap sederhana. Oh, gitu. Jangan seremonial maca terus. Atau tadi kayak Bu Rati juga cerita, apa? bisa nggak usah beli warteg, kita masak sendiri, Masak sendiri. manfaatin rice cooker yang ada di rumah. Betul. Gitu kan. Jadi bisa lebih hemat. Bener, jadi Mm. bentuk self care juga Betul. gitu. Nah, daripada nih kalau misalnya kita Belanja duit mulu, sisa heeh. dikeluarin buat belanja-belanja hal yang gak Iya. penting, mendingan kita sisihkan duit itu untuk hal yang positif. Donasi. Donasi. Donasinya di mana, Vi? Donasinya tentu aja di Jagat Literasi. Jadi setiap penjelang ulang tahun Kompas.com kita tuh adain jagat literasi Oke. ke beberapa daerah untuk membagikan buku dan sarana literasi bagi anak-anak. Nah, jadi Jagat Literasi ini tuh udah dimulai nih. Iya, Tim betul. sahabat Kompas.com ini udah ada yang sampai di Garut. Ini paling deket ya. Paling Nanti ada deket. banyak lagi Sampai bulan daerahnya. September, tenang Betul. aja. Jadi untuk lebih jelasnya nih, kita mau langsung ngobrol-ngobrol kali ya dengan Mbak Putri Aulia yang sudah di Garut. Betul. Halo Mbak Putri. Oke, wah Mbak Putri ini lagi di pantai ya ini ya. Enak ya. Enak ya. Heeh. Ini Mbak Putri posisi lagi di mana, Mbak? Mungkin boleh dideketin nggak Mic-nya mikrofonnya nih Mbak Putri? Atau Dipegang dipegang aja, juga ha. boleh Mbak Putri? Dipegang juga boleh Mbak Putri biar kita kedengeran Mic-nya. karena suara anginnya lebih kencang nih. Iya nih. Sampai sini anginnya, Mbak. Halo Mbak Putri. Oke. Iya. Mbak Putri ini posisi lagi di mana nih, Mbak? Wah, ini agak susah ya karena Iya. anginnya kenceng banget nih Mbak Angin Putri. pantai Jadi ini, kita nggak begitu bisa dengar suara Mbak Putri. Mungkin pelan-pelan bergeser ke mungkin bawah pohon Iya, atau gitu mana nih kali yang ya. mungkin lebih Menjauhi menjauh. air gitu. Atau ya mungkin campersnya bisa sambil lihat juga view mungkin Iya. sebagai kita. Oh, Mas Bagus yang ngerekam. Mas ternyata. Bagus ikutin dong, tolong Mas Bagus. Coba halo Mbak Putri. Waduh. Nah,
pasang air kamu. Kegiatannya hari ini ngapain aja Mbak Putri di sana? Waduh, suaranya putus-putus lagi nih Mbak suara putus-putus, Putri. Mbak. Halo Mbak Putri, boleh dites-tes lagi nih mic-nya? Atau mungkin kalau kejauhan takutnya sinyal Bluetooth-nya kurang baik. Iya. Mungkin harus lebih dekat kali nih Mas Bagus nih. Campers mendekat. Coba dites-tes lagi Mbak Putri. Waduh, Oh, suaranya nih nggak kayaknya mic-nya belum nyambung ya Mbak ke Zoom-nya. Udah kok ya katanya. Tapi ya Mbak Putri ini posisinya tuh tadi lagi di Garut ya. lagi mengikuti Jagat Literasi. Jagat itu. Literasi. Tempat pertama yang didatangin sahabat oleh Kompas.com ya. Kompas.com benar. Waduh, sayangnya ini masih belum terdengar nih Mbak Putri. Oke, Oh, nah mungkin nih. ini kita sambil komentarin Betul, juga kali videonya ya. aja. Videonya Mbak Putri yang Ini tadi di salah sudah satu sekolah di ya salah ini satu ya. sekolah ini. Nah, halo Mbak Putri, boleh dites lagi, tadi sempat kedengeran suaranya. Dan Oke. sekarang suara kalian tidak terdengar. Nah, ini tapi kedengeran banget nih Mbak. Ini kedengeran banget kok. Boleh tes lagi Mbak? Oh, malah Mbak Putrinya yang nggak dengar Bisa suara. mendengar suara kalian di sana, tapi aku mungkin menyampaikan beberapa informasi. Oke, boleh silakan. Dari di Garut dan aktivitas kita hari ini sudah di SDM Sepang itu terletak di Sumarong ya. Jadi kita sudah having fun sama anak-anak di sana. Kita membaca, kemudian kita juga ada praktek yang seru dari STEM yang dari misalnya AWI juga. Ternyata mereka sangat antusias mengikuti semua agenda kita hari ini. Senang banget lihat mereka tampaknya memang antusias dan kelihatannya memang sangat menunggu momen-momen ini. Meskipun sebenarnya ternyata mereka tuh Halo. Lanjut Mbak, silakan. Mbak Putri. Ada sesang. Boleh dilanjut Mbak Putri, silakan. Oke. Ya. Aku siap. Itu adalah kelas dan mereka ada kegiatan lain seperti kami ada gitu. Nah, rencananya kita nggak cuma besok kita akan ke SDN ya, ada juga sebenarnya ada SDN biasa agendanya sama, kita akan melihat literasi. Kita akan melihat literasi di sekolah-sekolah tersebut. Kita akan bagi-bagi buku. Kita akan seru-seruan kita juga punya bakalan seru banget. Kalau tadi di SD kita bikin kipas angin gitu, kipas angin kecil. Meskipun sedikit rumit untuk anak SD mungkin ya, tapi mereka tetap antusias untuk mengikutinya seperti itu. Nah, kita di Garut itu sudah sejak tanggal 10 ya. Kemudian nanti akan mengakhiri perjalanan di tanggal 15, kita akan pulang ke Jakarta. Oke deh, baik. Terima kasih. Hati-hati di Putri. jalan selalu Mbak Putri. Iya. Semangat terus untuk selalu Senang-senang. Iya, betul. membagikan ilmu Betul. literasi kepada teman-teman kita, adik-adik di Garut. Terima kasih dan semangat terus Mbak Putri, Mas Bagus di Garut.
Oke, Itu jadi tadi. ternyata itu ya penyampaian Mbak Putri, walaupun agak sedih karena tadi koneksinya agak susah. Tapi tadi kalau betul. Mbak Putri menyampaikan bahwa sempat ke SDN 2 Simpang Cibalong di Garut. Betul. Tadi Begitu. juga ada beberapa kegiatan bikin kipas tadi ya Kincir DIY itu. angin Oh, gitu kincir kali ya. angin ya. Kayaknya sih kincir Iya, yang angin katanya tadi gitu. sulit gitu Atau ya. mendongeng. Dan tadi Mbak Putri Mm-mm. juga sempat menceritakan memang antusiasme anak-anaknya itu Betul. sangat luar Sudah biasa. kayak menunggu gitu loh Mm-mm. momen-momen ini gitu loh. Iya, Aduh. bener. Jadi sangat membantu banget loh sebenarnya. Setiap donasi yang sahabatkemas.com berikan itu Betul. akan disalurkan seperti tadi di video yang tadi ditampilkan ya, sama-sama Yes, bisa kita betul. lihat begitu. Terus ada juga nih komentar dari mana nih Kang Anggi? Dari Kang Asep, tolong Mm-mm. dong Kompas datang ke daerah kami, daerah dan lingkungan kami sudah sangat hancur. Di mana Oh, nih di Kang mana Asep? Lokasinya boleh dituliskan di kolom komentar nih. Mm-mm. Siapa tahu masih ada jagat literasi yang bisa Iya. dikirimkan kali ya timnya ke Yes. daerah dan lokasi tersebut. Gitu. Oke. Sebelum kita akhiri obrolan newsroom hari ini kali ya Vi, kita juga mau ingetin lagi nih sahabat kompas.com untuk berdonasi karena seperti tahun sebelumnya di jelang HUT kompas.com kita ada jagat literasi. Nah, jadi setiap anak itu memang berhak mendapat kesempatan yang sama untuk belajar, tapi sayangnya belum semuanya memiliki akses yang sama terhadap buku bacaan dan sarana literasi. Bersama ekspedisi Kata Kenyata 2026, sahabat kompas.com bisa membantu menghadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi sahabatkompas.com. Benar, karena setiap kebaikan yang sahabatkemas.com berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tapi juga membuka masa depan mereka sebagai penerus bangsa. Yes, betul. Gitu. Yuk ikut donasi dengan cara scan QR yang ada pada layar sahabatkompas.com ini atau kunjungi link donasi di description box di Di bawah bawah ya. ini. di Dan video. ikutin aja step-stepnya sampai Betul. bisa berhasil donasi gitu. Dan donasinya ini akan ditutup akhir September. betul. Jadi masih banyak banget Masih lama waktu untuk berdonasi. untuk gitu. sahabatkemas.com berbuat baik, beramal Yes, gitu ya. jangan cuma belanja-belanja yang nggak penting gitu. Benar, kali ya. mending duitnya disisihkan, ditabung untuk masa depan di surga nanti Iya, gitu wah. kan. Ahli surga nih. Gitu. Jadi Oke. kita tunggu ya sahabatkemas.com donasi-donasinya. Yes. Seru banget ya hari ini Kak Anggi ya. Betul. Kita udah ngobrol tadi sama Bu Lipstick Rati, lipstick effect. Jadi pentingnya menahan diri. pentingnya menahan diri. Kuncinya ternyata balik lagi ke diri sendiri. Percuma nih kalau misalnya kayak kita diomelin orang tua atau Iya. diomelin orang lain, jangan belanja. Percuma. Tapi nggak ada kesadaran ya, nah percuma. Iya, karena Udah ternyata menumpuk gitu barang-barang. karena itu. ternyata self reward nggak mesti keluarin duit. Betul, nggak mesti yang mahal-mahal. Nggak mesti Gitu ya. mahal-mahal. Bisa jalan, jogging yang murah-murah aja, nggak perlu Ketemu teman nggak di perlu rumah. maraton, nggak perlu Bener. apa. Main gitu. sama temen di rumah itu pun Yes, udah cukup banget betul. gitu ya. Jadi itu aja kali ya Kak Anggi obrolan kita di sore hari ini. Betul. Jangan lupa untuk selalu pantau update-nya tentunya hanya di kompas.com atau di seluruh media sosial kita Kak. Ada di mana? Ada di Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Dan jangan lupa untuk saksikan obrolan newsroom dari hari Senin sampai hari Jumat di YouTube-nya kompas.com. Saya Anggita Fianini. Saya Servina Vivian dan tadi nih Anggita Sviandini si paling self reward gitu ya. Yes. Beserta tim yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. jumpa. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.